Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hakikatnya, itu nepotisme merupakan mendahulukan dan membukakan peluang bagi kerabat atau teman-teman dekat untuk mendapatkan fasilitas dan kedudukan pada posisi yang berkaitan dengan birokrasi pemerintah, di mana tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku sehingga dapat menutup peluang bagi orang lain. Adapun di sini nepotisme secara yuridis, definisi nepotisme itu ditemukan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang 28 1999, di mana nepotisme itu adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya yang merugikan orang lain, masyarakat, dan juga negara. Untuk bentuk kegiatan yang termasuk nepotisme itu sendiri, di sini kami memilih salah satu kasus yang terjadi pada November silam tahun 2023, yaitu di mana Bupati Seluma itu terlibat praktik kasus korupsi, kolusi dan juga nepotisme, di mana pada saat itu merupakan penerimaan PNS atau pegawai negeri sipil dan diduga di dalamnya terdapat praktik nepotisme berupa titipan-titipan dari pejabat-pejabat terkait. Di lain sisi juga pada saat itu perusahaan PT milik anak kandung Bupati Seluma itu meraih pemenang sebagai suatu perusahaan yang mengakomodisir pada pembangunan infrastruktur dan juga peningkatan jalan. Padahal perusahaan tersebut dibilang kurang layak sehingga pada pelaksanaannya terdapat kerugian-kerugian yang didapatkan ketika infrastruktur tersebut tidak berjalan secara maksimal. Terdapat beberapa akar masalah yang menyebabkan kasus nepotisme ini terjadi, di antaranya pembuatan peraturan yang diskriminatif, di mana Bupati Seluma membuat peraturan yang sifatnya hanya menguntungkan untuk keluarganya sendiri. Nah, hal ini sudah menunjukkan adanya upaya untuk memanipulasi regulasi demi keuntungan keluarganya. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan penyediaan barang dan jasa dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan jalan, di mana PT milik anak kandung dari Bupati Seluma yang menjadi penyedia barang dan jasa dalam peningkatan infrastruktur, namun tidak memiliki kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaannya. Nah, hal ini tetap dipaksakan demi mencari keuntungan pribadinya. Akibatnya apa? Kualitas dan kuantitas pekerjaan tidak sesuai dengan standar yang mengakibatkan kerugian negara, di mana kerugian negara mencapai kurang lebih 4,2 miliar yang menunjukkan adanya dampak finansial yang signifikan akibat tindakan nepotisme dan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Seluma. Lalu selanjutnya untuk penyebab masalahnya, yang pertama ada penyalahgunaan kekuasaan. Bupati Seluma menggunakan posisinya untuk memanipulasi peraturan dan prosedur pengadaan barang dan jasa demi keuntungan pribadi dan keluarganya. Lalu yang kedua ada nepotisme. Anak kandung Bupati Seluma diberi keistimewaan dalam proses pengadaan barang dan jasa, meskipun tidak memenuhi syarat. Ini mencerminkan praktik nepotisme yang merusak integritas dan keadilan dalam proses pemerintahan. Lalu yang ketiga ada pembuatan peraturan yang diskriminatif. Pembentukan peraturan bupati yang diskriminatif dan tidak sesuai dengan Perpres menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menguntungkan pihak tertentu. Alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah nepotisme. Nah, untuk alternatif solusinya sendiri itu ada beberapa, diantaranya yang pertama yaitu dengan penegakan hukum yang tegas. Nah, dengan meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi dan nepotisme, termasuk penyelidikan yang menyeluruh dan pemberian hukuman yang setimpal bagi pelaku, itu dapat menjadi salah satu solusi yang bagus untuk menyelesaikan masalah nepotisme ini sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan penegakan regulasi dan pengawasan. Nah, dengan penguatan regulasi dan pengawasan ini, caranya itu dengan mengkaji dan memperbarui regulasi terkait pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan dan akuntabel. Nah, dengan cara ini juga itu dapat memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi sehingga akan sedikit terjadinya para pelaku nepotisme itu dapat melakukan praktik nepotismenya. Solusi yang dipilih,
Untuk solusi yang dipilih yang pertama yaitu berupa pengawasan ketat dan transparansi. Pemerintah daerah harus meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa, terutama yang terkait dengan infrastruktur, untuk mencegah praktik nepotisme dan konflik kepentingan yang merugikan keuangan negara. Yang kedua, berupa peningkatan kapasitas penegak hukum. Penegakan hukum terhadap korupsi dan nepotisme harus ditingkatkan dengan memastikan bahwa penegak hukum memiliki kapasitas yang cukup dan independen dalam menangani kasus-kasus besar dan kompleks seperti ini. Yang ketiga yaitu berupa monitoring pasca putusan. Penting untuk memantau kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan implementasi sanksi yang dijatuhkan terhadap para pelaku korupsi untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan penegakan hukum. Untuk menghindari tindakan nepotisme, seseorang harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan, objektivitas, dan keadilan dalam semua keputusan yang dibuat, terutama dalam konteks birokrasi atau pemerintahan. Untuk yang pertama, ada keterbukaan, yakni memastikan bahwa proses pengambilan keputusan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang kedua, ada objektivitas, mengambil keputusan berdasarkan kualifikasi, kinerja, dan kompetensi dan tanpa memandang hubungan personal atau keluarga. Selanjutnya yang ketiga, ada keadilan, yakni memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dan diakui berdasarkan prestasi mereka. Lalu ada kepatuhan hukum, yakni mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku yang mengatur nepotisme di Indonesia seperti pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dan yang terakhir ada kemandirian dan integritas, yakni menjaga independensi dari pengaruh pribadi atau keluarga dalam mengambil keputusan dan memastikan integritas pribadi dan profesional tetap terjaga. Untuk menciptakan kehidupan yang terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, berikut adalah sistem yang diperlukan. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas, contohnya publikasi informasi kebijakan, anggaran, dan keputusan pemerintah, serta pelaporan rutin dan audit independen. Yang kedua, partisipasi masyarakat, tentunya masyarakat harus aktif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan, serta peran media dan komunitas dalam memantau pemerintah. Yang ketiga, integritas birokrasi, itu adalah kebijakan anti korupsi yang jelas, serta pendidikan dan pelatihan tentang integritas. Yang keempat, penegakan hukum yang kuat, contohnya adalah lembaga anti korupsi yang independen, serta perlindungan bagi pelapor korupsi. Yang kelima, reformasi birokrasi. Yang keenam, teknologi informasi seperti implementasi e-government, serta pendidikan dan kesadaran publik, yaitu adalah kampanye publik dan pendidikan anti korupsi di sekolah. Nah, mungkin cukup sekian. Mungkin bila ada salah kata, saya cukupkan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.